Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran mekanika teknik yang didapatkan di kelas 1 SMK. Jadi materi kali ini adalah memadu gaya yang sejajar. Baik, kita langsung ke materi. Memadu gaya yang sejajar. Baik, di sini ada dua gaya, yaitu P1 dan P2. Kenapa dikatakan sebagai memadu gaya yang sejajar? Karena memiliki dua gaya yang arahnya ke bawah dan dua-duanya itu memiliki arah yang sama, yaitu ke bawah. Ya, kemudian dicarikan itu apa? Yaitu R, besaran resolutan gaya, dan X, yaitu jarak terletak resolutan gayanya. Baik, jadi yang perlu kita perhatikan pertama itu adalah di sini ada P1 dan P2. Nah, gayanya berada di ujung ke ujung. Kemudian jarak antara A dan B itu adalah 10 meter. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah karena kita menggunakan menggunakan cara grafik, maka perlu adanya skalatis dalam menggambarkan grafiknya. Jadi kita bandingkan 1:100 di sini ya. Jadi kalau misalnya di soal ini adalah dari A ke B itu 10 meter, maka 1:100-nya adalah dari A ke B itu adalah 10 cm. Baik, 10 cm. Nah, jadi nanti 2 kN itu dan 3 kN itu akan kita umpamakan sebesar 2 cm dan 3 cm. Baik, lanjut. Kita yang pertama dibuat adalah membuat garis referensi terlebih dahulu di P1 dan kemudian di P2 seperti yang kita lihat. Baik, setelah kita membuat garis referensi atau garis bantu, kemudian kita tentukan di mana nih titik untuk sebagai garis bantuan yang nantinya akan menjadi garis haluan yang nanti akan mensejajarkan dengan di garis bantu referensi. Baik, untuk tugas ini atau soal ini lebih mudahnya adalah mengambil sebelah kanan. Kita buatkan satu titik yaitu P1. Kita lihat P1 adalah sebesar 2 kN. Nah, baik, kita lihat penggarisnya yaitu 2 cm, kemudian kita gariskan dengan penggaris yaitu sebesar 2 cm. Dan perlu diperhatikan juga menggaris ini harus dengan teliti. Kenapa begitu? Karena jika kita lewat 1 mili, nanti akan berubah jarak letak dari resolutan gayanya. Maka oleh karena itu baiknya adalah perhatikan dengan teliti. Kemudian setelah itu kita melihat P2. Nah, P2 ini ada 3 kN. Nah, kita umpamakan sebagai 3 cm, yaitu setelah kita menggambar garis P1 tadi 2 cm, kemudian kita tambah lagi di ujungnya yaitu 3 kN atau 3 cm. Nah, baik. Pastikan garisnya itu lurus. Nah, jarak antara P1 dan P2 di ujung itu adalah besaran resolutan gayanya. Nah, kita bisa lihat di penggaris jika kita mengukurnya yaitu sebesar 5 cm. Dan ini cukup mudah karena gayanya itu adalah satu arah yaitu ke bawah. Nah, sekarang kita tentukan titik H, titik sembarang kita ambil di sebelah kanan dari garis lurus yang kita buat tadi. Kita buatkan sembarang titiknya, tapi jangan terlalu jauh, jangan terlalu ke atas atau jangan terlalu ke bawah, di antara P1 dan P2, di awal dan di akhir. Nah, kasih jarak beberapa, yaitu letaknya sembarang saja, tidak apa. Kemudian setelah itu kita buatlah garis P1 di ujung di awal tadi ke titik H. Nah, itu sebagai garis 1. Nah, setelah membuat garis, kita sejajarkan, kita geser penggaris kita ke arah garis bantu referensi P1 dan P2. Kita tarik dari ujung garis referensi B1, tarik sampai berpotongan di garis B, garis referensi P2. Nah, kita tuliskan garis 1 harus sejajar. Setelah itu yang kedua adalah kita membuat garis yang kedua.
yaitu garis dari ujung dari P1 ke H. Nah, kemudian kita kasih kode garis 2. Nah, baik, setelah itu dari garis tersebut kita tarik lagi ke garis bantu referensi, dan perlu diingat bahwasanya garis bantu ini ini harus berpotongan di awal dari garis 1. Jadi seperti yang kalian lihat, nah di sini garis satunya di bagian atas, maka kita garis harus sejajar, kita garis harus sejajar. Nah, kita kasih kode yaitu garis 2. Lanjut kita bikin garis ketiga, yaitu di ujung dari P2 itu kita tarik ke garis yang H. Nah, garis yang ketiga ini harus dimulai dari garis kedua, garis kedua di ujung, di referensi P2. Nah, seperti yang kalian lihat di penggarisnya ini, kita sejajarkan dulu, kita kasih penggaris, kemudian kita tarik ke ujung dari garis 2. Nah, seperti itu. Dan perlu diingat, untuk membantu atau memudahkan teman-teman sekalian dalam menggaris, siapkan 2 penggaris. Nah, di sini saya cuma menggunakan 1 penggaris, kemungkinannya bisa selisih. Nah, plus minus itu terjadi karena penggaris tidak tepat. Artinya perlu dicermati. Untuk memudahkan teman-teman dalam menggaris, siapkan 2 penggaris. Lebih baiknya menggunakan penggaris segitiga. Nah, ini hanya kasaran bagaimana cara mengerjakan pekerjaan memadu gaya yang sejajar dan mencari letak dari resultan gayanya. Nah, perpotongan antara garis 3 dan 1. Nah, disinilah letak dari letak dari resultan gayanya. Maka kita garis dari perpotongannya ini, tarik ke atas, dan kita ukur dari yang B, dari ujung referensi B ke tarikan lurus dari potongan garis 3 dan 1. Nah, kita ukur dapatnya 4 cm, seharusnya 4 cm. Nah, di sini terjadi tidak tepat penggarisnya karena menggunakan 1 penggaris. Jadi tidak mengapa, karena plus minus dan saya cuma mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, kemudian kita mencari dengan cara analitisnya, dan ini untuk membuktikan apakah benar dengan cara grafik ini kita mendapatkan letak seperti itu. Baik, jadi kita teruskan dulu cara analitis. Nah, yang perlu diingat, rumusnya itu adalah bagaimana P1 dikali A sama dengan R dikali X. Nah, ini rumus kesingkatan gaya. Nah, jadi dengan gaya P1 ini dengan jarak 10 meter seperti yang di soal tadi, kemudian itu sama dengan resultan gaya yang terjadi dengan jarak dari gaya ke X, nah dari gaya ke B. Nah, seperti itu. Nah, kita dapatkan 2 kali 10 sama dengan 5 dikali X. Nah, X nya didapatkan X sama dengan 2 kali 10 bagi 5. Nah, maka X adalah sama dengan 4. Nah, berarti letak resultan gayanya itu terjadi di 4 meter dari gaya P2. Nah, gaya yang terjadi di B, dan kita bisa simpulkan juga begitu juga dengan sebaliknya, 6 meter dari gaya di P1, seperti itu. Baik, itu saja. Terima kasih.